Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kembali bersama program Ramadan Sehat CTV Madiun yang bekerjasama dengan RSUD Dr. Suroto Ngawi dan kami Dr. Muhammad Amin, spesialis mikrobiologi klinik, akan bersama-sama dengan pemirsa sekalian 7 menit ke depan kita akan berbicara tentang bagaimana puasa akan menjadikan kita lebih sehat. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghasilkan kebaikan. Kenapa demikian? Ini tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang arhamar rahimin, zat yang paling pengasih di antara yang pengasih. Jadi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu lebih besar dibandingkan dengan kasih sayang seorang ibunda kepada anaknya. Sehingga semua peraturan yang Allah berikan kepada kita melalui utusannya, melalui para rasulnya, itu adalah dalam rangka untuk rahmatan lil alamin. Di mana Allah sendiri yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus Muhammad dengan membawa peraturan-peraturan agama Islam itu tentu saja illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi kasih sayang atau rahmat bagi seluruh alam. Nah, termasuk puasa dalam hal ini pemirsa. Jadi puasa itu ketika kita laksanakan maka akan juga memberikan kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan yang kita bisa indra mekanisme terjadinya. Jadi ketaatan akan menghasilkan kebaikan, itu mekanisme bisa kita indra, atau ada juga yang tidak bisa kita indra. Nah, untuk puasa ini para ilmuwan kemudian mencoba untuk mengkuantifikasi kira-kira bagaimana puasa ini akan bisa mendatangkan kebaikan. Rasul sendiri mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu semua maka kamu akan sehat. Nah, coba kita ulik ya bagaimana mekanisme puasa ini akan menjadikan kita lebih sehat. Yang pertama, pemirsa, bahwa dengan puasa otomatis kan asupan karbohidrat kita akan menurun. Nah, penurunan asupan karbohidrat ini akan menjadikan kadar glukosa kita dalam darah juga akan ikut menurun. Penurunan ini juga akan mengakibatkan insulin kita menurun. Penurunan insulin ini akan juga mengakibatkan AMPK kita menurun. Apa AMPK? AMPK itu merupakan dalam tanda kutip saklar energi gitu ya. Itu yang pertama. Nah, AMPK yang meningkat tadi pemirsa ini akan bisa berdampak pada autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi itu adalah sebuah proses intraseluler yang menjadikan organel-organel yang ada di dalam sel yang sudah tua itu kemudian ibarat itu didaur ulang ya, akan dibungkus oleh autofagi, kemudian diantarkan ke lisosom dan kemudian akan didaur ulang di sana, akan menghasilkan asam amino dan energi, sehingga kita bisa bayangkan bahwa sel akan menjadi lebih sehat. Nah, termasuk di dalam sel ini adalah sel NK ya, atau NK sel. NK sel itu adalah natural killer cell yang dia berfungsi untuk menghasilkan interferon gamma. Nah, interferon gamma ini pemirsa, dia berfungsi untuk dua ya. Yang pertama adalah dia akan melakukan sweeping ya untuk sel-sel yang oleh sel imun yang lain itu tidak dikenali. Kenapa? Karena sel tumor itu ketika dia masuk ke dalam ketika dia menjadi sel tumor ya, maka dia tidak bisa tidak mengekspresikan MHC kelas 1 ya, sebuah semacam dalam tanda kutip KTP-nya sel lah ya. Nah, KTP-nya itu kalau tidak ada sel kanker atau sel tumor, maka KTP-nya masih bagus, masih dikenali oleh sel-sel imun itu sebagai sel yang tidak perlu diserang, tidak perlu difagosit ya. Tapi ketika ada sel kanker di situ, maka MHC atau KTP tadi itu dihilangkan sama sekali pemirsa, sehingga sel imun yang lain tidak bisa mengenali dan tidak akan bisa difagosit. Nah, sedangkan NK sel ini dengan interferon gamanya itu dia akan bisa memfagosit ya, dia akan lebih sangar ya, lebih garang di dalam menghadapi sel-sel yang bermasalah tadi itu. Meskipun KTP-nya sudah dibuang, MHC kelas 1 dibuang oleh sel tumor, tapi oleh NK sel masih bisa dikenali, sehingga disitulah sweepingnya orang NK sel pada orang yang berpuasa tadi itu akan bisa lebih efektif, akan lebih bisa banyak jumlahnya, kualitasnya maupun kuantitasnya ya. Jadi ada dua mekanisme ya yang berkaitan dengan
penurunan insulin dan kenaikan AMPK. Yang pertama adalah autofagi, menjadikan sel lebih sehat, dan yang kedua adalah sweeping sel kanker, dan satu lagi ya, interferon gamma tadi itu juga berfungsi untuk melakukan sweeping sel-sel yang terinfeksi oleh patogen intraseluler, dalam hal ini virus. Maka dua-duanya, apakah itu sweeping sel tumor ataupun sel yang terinfeksi virus, itu akan jauh lebih efektif baik secara kualitas maupun kuantitas pada orang-orang yang sedang berpuasa. Itulah pemirsa beberapa mekanisme yang kita bisa ikuti, yang kita bisa indra mengenai bagaimana puasa itu akan bisa menjadikan kita lebih sehat, sebagaimana sabda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu akan menjadi lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.